Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai penerapan teori belajar dalam layanan perpustakaan. Baiklah, perpustakaan sebagai pusat informasi dan sumber belajar memiliki peran penting dalam memfasilitasi proses belajar. Penerapan teori belajar dalam layanan perpustakaan dapat meningkatkan efektivitas dan daya tarik bagi para pengunjung yang datang ke perpustakaan. Konsep belajar dalam lingkup psikologi adalah pemahaman tentang bagaimana seseorang memperoleh, memproses, dan mempertahankan pengetahuan serta keterampilan baru melalui pengalaman. Dalam psikologi, belajar tidak terbatas pada pendidikan formal, tetapi juga mencakup segala bentuk perubahan tingkah laku atau pengetahuan yang terjadi dari hasil interaksi dengan lingkungan. Menurut Halonen dan Sontrok 1999, belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif netap yang didapatkan melalui pengalaman. Nah, penerapan teori belajar dalam layanan perpustakaan itu terdapat dalam beberapa aspek. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Nah, teori belajar behavioristik ini berfokus pada perubahan perilaku yang terjadi akibat stimulus dan respon. Nah, dalam konteks perpustakaan, teori ini dapat diterapkan dalam yang pertama, yaitu meningkatkan kunjungan perpustakaan dengan memberikan hadiah atau insentif kepada pengunjung yang aktif meminjam buku atau mengikuti program perpustakaan. Yang kedua, membangun kebiasaan membaca, yaitu dengan menyediakan program membaca dengan target dan penghargaan untuk mendorong pengunjung agar rutin membaca. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan koleksi dengan memberikan informasi dan petunjuk yang jelas tentang lokasi dan cara akses koleksi perpustakaan. Lalu yang kedua ada teori belajar kognitif. Nah, teori belajar kognitif ini menekankan peran pemikiran, pemahaman, dan proses mental dalam belajar. Penerapan teori ini dalam layanan perpustakaan dapat diterapkan dengan cara yaitu yang pertama, memfasilitasi pemahaman dengan menyediakan panduan belajar dan sumber belajar yang mudah dipahami dan diakses. Lalu yang kedua, meningkatkan keterampilan berpikir kritis dengan mengadakan workshop atau diskusi yang mendorong pengunjung untuk menganalisis informasi dan membentuk opini. Lalu yang ketiga, membangun kemampuan memecahkan masalah, yaitu dengan memberikan bimbingan dan fasilitas untuk membantu pengunjung menyelesaikan tugas atau proyek mereka. Lalu yang ketiga, ada teori belajar konstruktivisme, yaitu teori belajar konstruktivisme menekankan peran pengalaman dan interaksi dalam membangun pengetahuan. Nah, penerapan teori ini dalam layanan perpustakaan dapat diterapkan dengan cara yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang interaktif, yaitu dengan cara menyediakan ruang diskusi, kelompok belajar, dan program kolaboratif untuk mendorong keinteraksi antar pengunjung. Lalu yang kedua, memfasilitasi pembelajaran berbasis proyek, yaitu dengan memberikan kesempatan bagi proyek yaitu dengan memfasilitasi pembelajaran berbasis proyek dengan memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk menjelajahi topik dan menciptakan produk berdasarkan minat mereka. Lalu yang ketiga ada mendorong pembelajaran mandiri, yaitu dengan menyediakan sumber belajar online, database, dan platform digital yang memungkinkan pengunjung belajar sesuai kebutuhan dan kecepatan mereka. Lalu yang keempat ada teori belajar humanistik, yaitu teori belajar humanistik menekankan kebutuhan dan motivasi individu dalam belajar. Penerapan teori ini dalam layanan perpustakaan dapat diterapkan dengan cara yang pertama, menciptakan suasana yang nyaman dan ramah dengan menyediakan ruang baca yang nyaman, fasilitas yang memadai, dan pustakawan yang ramah untuk menciptakan pengalaman belajar yang positif. Lalu yang kedua, memperhatikan kebutuhan individu, yaitu dengan menyediakan koleksi yang beragam dan program yang sesuai dengan minat dan kebutuhan pengunjung. Lalu yang ketiga, mendorong kreativitas dan inovasi, yaitu dengan menyediakan platform dan fasilitas untuk mendukung pengunjung mengekspresikan ide dan mengembangkan proyek kreatif mereka. Lalu yang kelima ada teori belajar sibernetik, yaitu teori belajar sibernetik menekankan pada sistem dan proses dalam belajar. Penerapan teori dalam layanan perpustakaan dapat diterapkan dengan pertama,
yaitu menerapkan sistem informasi perpustakaan yang terintegrasi, yaitu dengan cara menyediakan katalog online, database digital, dan platform digital yang mudah diakses dan digunakan. Lalu yang kedua, manfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, yaitu dengan cara menggabungkan teknologi digital dalam layanan perpustakaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Lalu yang ketiga, menerapkan sistem evaluasi dan monitoring, yaitu dengan melakukan evaluasi program dan monitoring penggunaan layanan untuk mengukur efektivitas dan meningkatkan kualitas layanan. Nah, penerapan teori belajar dalam layanan perpustakaan sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan menyenangkan. Dengan memahami dan menerapkan berbagai teori belajar, perpustakaan dapat meningkatkan peran mereka sebagai pusat pembelajaran dan pengetahuan bagi masyarakat.